kita sebagai umat beliau selalu mendapat syafaat sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang saya hormati, yang pertama kami berharap semua kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, terhindar dari COVID-19 yang begitu dahsyat pertumbuhannya, perkembangannya akhir-akhir ini. Informasi yang kami peroleh dari gugus tugas kabupaten, semakin ke belakang ini, semakin bulan, semakin tinggi pertumbuhannya. Untuk itu maka kita semua bersama-sama berusaha menghindari jangan sampai ada lagi rekan-rekan kita yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Nah, kemudian terkait dengan itu, beberapa waktu yang lalu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyebarkan link ke seluruh lembaga pendidikan yang tujuannya tidak lain untuk bagaimana memaksimalkan rekan-rekan kita yang ada di lapangan untuk bisa mendaftar melalui link itu dalam rangka vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 khusus tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan mudah-mudahan ini bisa maksimal karena targetnya itu minimal 10.000 guru dan tenaga administrasi termasuk kita. Ya mudah-mudahan bisa tercapai target itu. Insya Allah kalau itu tercapai ya paling tidak 70-80% kita bisa menangkal penyebaran virus COVID-19 ini. Dan ini melalui kawan-kawan, saya berharap mohon bantuannya untuk mengarahkan rekan-rekan kita, guru, agar mengisi link itu, sehingga nanti selanjutnya tinggal Dinas Kesehatan yang mendata secara lengkap apakah sudah tercapai target mereka atau belum. Karena kita agak susah, kemarin saya diskusi dengan Pak Puji, kita tidak diberi koneksi ke link mereka itu. Jadi kita susah memantau berapa persen sudah dari jumlah kita yang ada di pendidikan ini yang mendaftar, kemudian yang memang memenuhi syarat untuk dilakukan vaksin. Karena ada juga yang mendaftar tapi mungkin nanti tidak bisa divaksin karena ada riwayat penyakit yang memang tidak boleh atau apa yang memang tidak memungkinkan untuk divaksin. Nah, sekali lagi saya mohon kawan-kawan semua bisa memberdayakan kawan-kawan kita di lapangan untuk mendaftar dulu di situ. Nanti selanjutnya prosesnya akan dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan. Terus yang kedua, yang terpenting, sudah hampir 2 minggu BPK sudah masuk audit pendahuluan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, salah satu target pemeriksaannya adalah Dinas Pendidikan, karena memang anggaran kita cukup besar. Kalau dikumulatifkan, kalau disebar ke seluruh sekolah, jadi kecil-kecil. Makanya mereka pasti masuk setiap tahun. Dan targetnya itu Boskap, karena informasi dari Kasubag Keuangan, bos regulernya sudah lumayan bagus dan sudah tahun di audit oleh BPK sehingga bergeser ke bos kabupaten. Kemudian ada juga bangunan dak yang mereka audit. Nah, untuk itu terkait dengan laporan keuangan melalui forum ini, kami berharap kawan-kawan, tadi malam saya ada share ke Ketua MKKS data sekolah kita yang belum menyampaikan laporan keuangannya, itu digunakan nanti untuk kompilasi laporan keuangan Dinas Pendidikan menjadi laporan keuangan kabupaten, dan mudah-mudahan bisa cepat kita laksanakan dan bisa segera juga realisasi keuangan yang lain bisa kita laksanakan apabila laporan keuangan kita sudah selesai. Jadi melalui kesempatan ini saya berharap kiranya minggu-minggu ini kawan-kawan yang belum menyusun laporan bisa sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk dikompilasi menjadi laporan Dinas Pendidikan secara utuh.
Selanjutnya, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang dalam kondisi saat ini yang kita tahu kondisinya bukan tambah baik tetapi bertambah parah oleh virus COVID-19, tetapi kita semua masih beraktivitas melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing. Terima kasih sekali, walaupun kita berharap pembelajaran tatap muka itu segera dimulai. Kami di kantor Dinas Pendidikan Kukar berharap kondisi ini segera melandai biar kita segera membuka sekolah-sekolah kita itu. Karena rasa-rasanya sudah ketemu Maret ini 1 tahun kita belajar dari rumah terus. Dan memang tingkat efektivitasnya jauh dari yang kita harapkan. Tetapi memang inilah satu-satunya cara pada saat kondisi virus ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Kita tidak ingin nanti anak-anak kita, teman-teman kita, bahkan kita sendiri terkena virus itu, karena memang berdasarkan informasi kawan-kawan kita yang terpapar virus itu, kondisinya sangat-sangat tidak nyaman, bahkan ada yang menjadi korban. Untuk itu maka kami berharap kita semua bisa mengantisipasi itu. Walaupun pada prinsipnya PTM, saya yakin hampir semua sekolah kita yang ada di Kukar ini siap melaksanakannya. Namun kita masih menunggu, dan kami selalu berkoordinasi dengan gugus tugas, terutama Dinas Kesehatan, yang selalu mengupdate datanya, berapa perkembangannya, berapa yang terpapar, berapa sembuh, berapa meninggal. Nah, ini yang dasar inilah yang dijadikan satu kebijakan nanti pada saat kita mau melaksanakan PTM itu, pembelajaran tatap muka. Dan mudah-mudahan 1 bulan 2 bulan ke depan kondisi melandai, apalagi setelah dilakukan vaksin, tingkat penyebarannya berkurang, insya Allah kita akan lakukan pembukaan sekolah kita, walaupun melalui pola simulasi dulu. Dengan begitu kita berharap membiasakan warga sekolah dengan simulasi, sehingga pada saat memang memungkinkan kita buka, pola itulah yang kita laksanakan. Rekan-rekan semua yang saya hormati, melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih karena soliditas kita sudah teruji. Kemudian informasi kemarin kita sudah hampir tinggal menunggu ketetapan dari KPU saja lagi bahwa kita mempunyai kepala daerah definitif. Artinya banyak kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang bisa dilaksanakan dengan adanya kepala daerah yang definitif. Dan mudah-mudahan melalui kesempatan ini nanti kita doakan semua kepala daerah kita yang terpilih dilantik segera, sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang memang harus dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan di sekolah-sekolah. Kami berharap sekolah-sekolah kita itu adalah sekolah-sekolah yang terbaik, melalui tangan kawan-kawan semua di lapangan, bisa memanage, bisa mendorong rekan-rekan guru kita dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, dan prestasi dunia pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Kami dengan Pak Puji, dengan kawan-kawan di sini beberapa kali mendesain kita mengikuti pembangunan pendidikan dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi permasalahannya bahwa antara kota dan kabupaten itu dicampur jadi satu, sehingga kita yang kabupaten yang notabene wilayahnya lebih luas, sekolahnya lebih banyak, secara prosentasi walaupun kita tinggi pasti kalah dengan kota. Sehingga itu kita dengan Balikpapan tidak pernah melampaui Balikpapan. Nah, ini yang kita coba ke depan, bagaimana mendesain sekolah-sekolah kita melalui kawan-kawan semua dan melalui media seperti MKKS ini saling share informasi, sehingga kita menemukan satu strategi bagaimana pengembangan pendidikan di Kukar ini, walaupun kita kabupaten tetapi bisa melampaui kota ke depannya. Dan ini semua kami berharap
melalui forum-forum seperti MKKS ini bisa kita desain arahnya kemana, bagaimana melaksanakannya, strateginya, sehingga ke depan kualitas pendidikan di Kukar itu memang betul-betul bisa kita andalkan, bisa kita kita wahanakan ke daerah-daerah lain, sehingga kondisinya bahwa Kukar itu memang prestasinya luar biasa, itu intinya. Dan ini tentunya kalau tidak kawan-kawan sebagai manajernya, ya akan berat nanti untuk memanage itu. Nah, saya terima kasih dalam kesempatan ini atas semangatnya, atas dedikasinya, loyalitasnya, sehingga pendidikan di Kukar ini secara perlahan terus namun signifikan menanjak. Ini kita lihat kemarin itu dari raport mutu sekolah yang kita pantau dengan LPMP, sekolah kita sudah, dan Kukar pada umumnya sudah luar biasa, sudah jauh peningkatannya. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja luar biasa, sehingga memang pendidikan di Kukar itu ya memang diakui oleh beberapa komponen, termasuk yang di luar Kaltim ini, memang pergerakannya sudah cukup bagus. Dan saya pikir tren ini harus kita pertahankan, harus kita jaga, jangan sampai yang menanjak tadi kurvanya jadi turun lagi. Nah, ini kalau tidak bersama-sama saling melakukan bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman, ini tidak akan bisa kita pertahankan. Dan insya Allah kalau ini kita laksanakan melalui forum-forum seperti ini, maka tren yang meningkat itu akan terus-menerus ke depan, sehingga output akhirnya adalah hasil prestasi pendidikan kita yang luar biasa. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya ingatkan kepada kawan-kawan untuk memantau, monitor guru-guru kita, karena setelah dicek melalui Pusdatin, banyak pulsa yang disubsidi dari Kemendikbud itu masih utuh di guru-guru kita itu. Tolong diinformasikan, manfaatkan. Kemudian kalau tidak salah saya diskusi dengan Pak Puji di Pusdatin, bisa nanti Pusdatin melakukan sosialisasi atau melatih guru-guru kita untuk memanfaatkan berbagai macam aplikasi yang cocok dengan pulsa yang sudah disubsidi itu. Jangan sampai pulsanya terus diberikan ke Mendikbud tetapi utuh, jadi akan ketahuan seolah-olah tidak digunakan gitu. Nah, sehingga aplikasi apa saja yang bisa memanfaatkan pulsa-pulsa yang ada itu nanti koordinasikan dengan Pusdatin, sehingga guru-guru kita bisa maksimal memanfaatkannya. Karena biasanya kemarin itu yang melakukan review adalah BPKP terhadap pemakaian pulsa-pulsa di sekolah, dan mudah-mudahan di Kukar ini serapan pulsa itu cukup bagus sehingga subsidinya terus berlanjut untuk kepentingan selama kondisi COVID yang memang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi secara bersama-sama. Dan mudahan melalui kerjasama yang baik seperti ini, kita terutama pendidikan kita di Kukar ini tidak terlalu jauh turunnya dari sebelumnya, karena bagaimanapun pembelajaran kalau dilakukan tidak dengan tatap muka itu pasti mengalami banyak penurunan. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan apabila kita melalui daring ini. Dan mudah-mudahan suasana ini cepat berlalu, kita kembali normal dalam kondisi virus yang ada, tapi bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Rekan-rekan semua yang saya hormati, jadi kiranya ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, bisa nanti dicek lagi atau dikoordinasikan ke sini apa yang saya sampaikan tadi yang memang perlu dikoordinasikan. Yang terpenting yang perlu saya informasikan, hal yang baru bagi kita, kemarin kami menghadiri sidang di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan gugatan dari salah satu LSM di Samarinda yang meminta data kepada salah satu
SMP kita di Kutai Kartanegara ini, data pertanggungjawaban dana BOS dari 2014 sampai 2019. Nah, kemarin sudah kita hadir karena panggilan sidangnya di Samarinda, timnya cukup lengkap. Kemarin itu ada PPID pembantu yang ada di Dinas Pendidikan, ada PPID utama yang ada di Kominfo. Dan ini saya yakin kenapa kami lengkap hadir, mengantisipasi ke depan akan lebih banyak lagi pengaduan-pengaduan semacam ini terkait dengan permintaan data yang tidak kita penuhi. Karena memang kemarin itu data yang diminta itu data yang harusnya dikecualikan, yang tidak boleh dibuka. Jadi nanti harapan saya kalau ada pengalaman seperti ini ke kawan-kawan di lapangan, tolong koordinasikan ke kantor di kabupaten, jangan sampai diberikan dulu, karena takutnya kita berikan SPJ kawan-kawan itu nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang malah menyerang kembali. Nah, itu yang kita jaga, sehingga antisipasinya adalah sesuai juknis, program kerjanya yang ditempel di papan pengumuman, karena itulah wujud transparansi kita. Adapun SPJ, bukti-bukti nota, kwitansi, itu sebenarnya wilayahnya adalah wilayah APH dan auditor. Jadi sebelum misalnya ada yang meminta LSM-nya dari mana, cepat-cepat koordinasi ke kantor induk di kabupaten, sehingga kita bisa pecahkan bersama-sama, dan mudah-mudahan tidak sampai ke persidangan seperti kemarin. Kasihan juga kalau semua dipanggil sidang, kapan kita bekerja hanya menghadapi sidang-sidang seperti itu. Nah, ini yang terpenting yang perlu kami sampaikan, sehingga jangan sampai sudah banyak beban yang lain, tetapi ditambah lagi dengan beban-beban yang seharusnya tidak kita tanggung dan bukan menjadi tupoksi kita sebenarnya. Tapi ya karena memang kondisi saat ini dan ada undang-undang masalah transparansi informasi, suka tidak suka ya kita harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Dan itu semakin ke depan, saya yakin semakin banyak yang mencoba meminta data-data yang seharusnya tidak boleh kita berikan. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian, stressing saya, sehingga mudah-mudahan ini mengurangi beban kawan-kawan di sekolah, sehingga kawan-kawan lebih konsentrasi bagaimana nanti mengembangkan pendidikan sesuai hasil EDS-nya, bahwa di sekolah A potensinya ini, berarti yang harus didorong menjadi potensi yang menghasilkan prestasi adalah kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah dimunculkan di EDS itu. Dengan demikian masing-masing sekolah mempunyai kualitas dan potensi yang berbeda-beda, dan inilah yang menjadi andalan kita ke depan, prestasi kita sesuai dengan kearifan lokal, di mana sekolah-sekolah itu ada, hidup, berkembang di lingkungan masyarakatnya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan rapat MKKS ya, SMP dan MTS secara resmi dinyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini menghasilkan satu informasi, satu kesepakatan, rasa kebersamaan yang kuat, yang tujuannya untuk memajukan pendidikan di Kutai Kartanegara, dan selanjutnya apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah dan diberi balasan pahala di kemudian hari. Kiranya ini yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala